Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kawasan Rungkut ya, nih. Ya, Umar. Rungkut bersama adik ipar saya Muhammad Hidayatur Rahman. Walaupun mulai kecil dulu dia adalah saya emong, sehingga dia seperti anak barat saya. Walaupun sebenarnya status saya sama dia adalah kakak dan adik, yaitu adik ipar saya. Tapi kita apa tidak merasa seperti itu karena suatu ketika kalau dia saya suruh panggil ayah ya panggil ayah, kalau ketemu panggil om ya om. Dan saat ini saya sedang berada di sini untuk membudayakan silaturahmi, mencontohkan silaturahmi pada seorang yayan. Kan dia mulai kecil, mulai TK saya ajak kemana-mana. Ketika dia masih kecil juga saya ajak kemana-mana, bahkan saya sampai sekarang pun dia juga saya ajak kemana-mana, tapi dalam tanda kutip bahwa kemana-mananya waktu dia bayi sampai kemana-mananya sekarang sudah jauh amat berbeda. Jadi ketika kecil dulu eh, seorang yayan ini suka nangis. Kalau nangis wah luar biasa. Terus kalau minta apa-apa ya cak dek sak nyet. Sukanya adalah sampel. Kalau makan, kalau tidak sampel tidak mau. Sampai sekarang pun juga begitu kebiasaannya. Jadi kalau misalnya dia minta sambal sama ayamnya dipisah, kemudian dibelikan tidak dipisah, dia tidak mau makan, iya ya. Nah, itulah Yayan. Tapi apapun itu, Yayan dulu ketika menjadi murid saya, itu ya saya harus profesional. Meskipun dia adik, tapi kita harus profesional. Itu lo John, bapakmu John, teman-temannya manggilnya John ya ini ya. Manggilnya John. Sehingga kalau tes lesan itu ya pasti dia saya suruh maju juga walaupun semampunya. Engko lek wis katok ngono, wis masak ah. Itu kesan. Dan eh apa ya? Secara akademis dia berada paling bawah. Tapi saya katakan pada anak-anak Pak Barkah bahwa tingkat akademis di masyarakat itu nanti akan diterapkan hanya 20% saja. Yang 80% adalah kecakapan spiritual. Itu yang paling tinggi bahwa eh, kalau kita mendahulukan Tuhan, pasti dunia akan mengikutinya. Dan itulah yang saya terapkan pada Yayan. Sehingga ketika ada ujian itu dia datang ke tokoh-tokoh agama untuk mendapatkan amalan-amalan yang sekiranya bisa membuat dia untuk melangkah pasti dengan sugesti yang diberikan oleh tokoh agama tersebut. Langsung saya sebut namanya. Beliau yang saya hormati adalah Kiai Haji Ahmad Mustain, karena berkat beliaulah, berkat wirid-wirid yang diajarkan beliaulah, dan saya sering merekomendasikan beliau ketika kita mengalami suatu masalah. Psikiater hebat adalah Gus Ahmad Mustain. Termasuk saya juga sangat hormat pada beliau. Karena apa? Sikapnya yang sangat amat bersahaja, kemudian pembawaannya yang tenang, dan pasti dari rujukan orang-orang di sana ya nih ya. Dan ibu juga menganjurkan untuk itu, karena memang betul. Tapi ya meskipun dulu nakal ya, tapi sekarang sudah tidak. Sekarang bahasanya sudah berbeda karena memiliki ilmu keperawatan yang pasti itu akan merubah dirinya. Termasuk seorang Sebarkah juga, termasuk seorang Sabta, anaknya Pak Barkah, yang sekarang sudah menjadi remaja yang baik, yang patuh kepada ibunya, termasuk Yayan. Nah, sekarang 500.000 per bulan sudah dia kirim. Alhamdulillah usaha telurnya lancar ya Yan ya. Sampai kadang-kadang antri-antri. Ya itulah kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, wajib kita syukuri. Yang penting adalah bahwa kita jangan melupakan sholat dimanapun, termasuk di jalan, termasuk dalam keadaan basah atau apapun. Dan ini malam Jumat, malam yang sakral, malam yang bagus. Kita pakai baju putih, sudah sholat ya. Alhamdulillah sudah, sehingga wajah kita sama-sama, walaupun Yayan lebih bersih. Karena apa? Anak muda itu maksiatnya lebih sedikit, yang tua ini maksiatnya lebih banyak. Tapi apapun itu bahwa ketika kita ketika kita maksiat, kita minta ampun, astagfirullahaladzim, pasti kita akan diampuni sebesar apapun dosa kita. Gitu ya nih ya. Kita sholat 5 waktu rajin, syukur-syukur bisa sholat malam, syukur-syukur bisa sedekah. Dan itu kelihatannya saya tidak melihat secara kasat mata. Saya melihat Yayan sedekah dengan caranya, misalnya menggratiskan telur atau apapun itu. Tapi yang jelas saya belajar dari dia untuk
bahwa dia itu melakukan apapun dengan tangannya, misalnya buat kandang ya digeraji sendiri walaupun fisiknya kecil, tapi apa kemauannya luar biasa, kalah kalau Subarkah tidak ada apa-apanya kalau menekuni dunia bisnis. Tapi kita memang berbeda. Kalau Barkah sukanya nyanyi, sukanya gambar, sukanya nulis, ya yang tidak bisa melakukan itu. Ya memang berbeda, kita memiliki skill yang berbeda, tetapi bahwa perbedaan itu akan mendapatkan hasil yang sama-sama baik, sama-sama menguntungkan secara ekonomi, tidak masalah ya. Jadi banyak hal yang meskipun saya guru, tapi Yayan juga guru saya suatu ketika. Dan siapapun yang menyelamatkan kita ini adalah guru kita. Termasuk saya di sini sudah dibuatkan kopi pahit ya. Dan nanti akan diantarkan ke Wonokromo ya. Wonokromo jam 1:20 sehingga kita bisa singgah di sini ketemu dengan cepat. Padahal saya tadi tidak janjian sama dia, tapi itulah rencana Allah itu sangat amat lebih indah. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Malam Jumat kita menghadap kemana ini ya? Ke timur atau ke barat, atau ke selatan atau ke utara? Ke utara. Menghadap ke apapun, pasti nanti kita akan menghadap Allah dengan menghadap kemana kita tidak tahu. Karena apa? Dialah yang menjaga seluruh makhluk dan kasih sayang tidak terbatas. Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dosa kami tidak terhitung. Hanya dengan rahmat-Mu lah kami akan mendapatkan ampunan. Hikmah malam Jumat kali ini dari kawasan Lugut, Subarkah Muhammad Hidayatur Rahman, panggilannya Yayan, melaporkan. Dadah ya.